Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bareng saya Pio. Nah sekarang seperti biasa kita bakal ngomongin lagi sesuatu yang apa ya, aku mungkin bisa sebut ini kayak pengalaman yang penuh hikmah, penuh nggak ngerti. Jadi intinya kayak pelajaran hidup gitu ya, dan ini tuh pure real terjadi sama aku. Jadi buat kalian yang baru nemuin channel ini, nonton konten aku yang kayak ngomongin sesuatu, aku sharing ke kalian, nonton itu santai aja ya, relax sambil ngemil. Jadi dengerinnya tuh biar nggak main skip, jadi biar paham aku cerita apa dari awal sampai akhir. It's okay aku menceritakannya kayak apa ya, masih ini sih, aku menceritakannya nggak lancar ngomongnya, tapi kalau kalian nonton video ini tanpa skip, aku yakin kalian bakal paham yang aku maksud. Oke, di video kali ini kita bakal ngomongin pentingnya menilai sesuatu dari setiap sisi, jangan dari satu sisi. Please, ini garis bawah, pentingnya segala sesuatu itu kita nilai dari setiap sisi, jangan satu sisi aja ya. Oke, aku bakal cerita ya guys. Kemarin yang nonton aku cerita dari awal aku kerja ikut sama orang sampai ke titik bisa buka usaha sendiri ya, masih kayak berkaitan dari situ juga sama hal yang ingin aku sampaikan kali ini. Oke, jadi begini, kalian ingat kan dimana aku cerita aku kerja sama orang, dan ketika aku kerja sama orang jarang-jarang yang sampai aku tuh lama kerja sama dia. Paling intinya kalau udah paling lama itu aku ngerasa adalah bos yang the best pokoknya. Jadi bos yang mungkin terbaik dari yang terbaik gitu, versi aku, menurut aku ya. Karena kan tahu sendiri aku tipe orang yang kayak nggak suka gitu kalau bosnya suka marah, suka apa kayak gitu ya. Aku kayak ngerasa nggak tahu sih, paling nggak suka sih sebenarnya dikerasin. Aku orangnya begitu, maksudnya kalau pengen ngasih tahu sesuatu jangan pakai emosi, tapi pakai ya bicara baik-baik gitu. Aku lebih mau apa ya, tergerak, mau nerima kalau itu tuh disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang emosi. Aku dasarnya seperti itu. Nah, jadi ketika ada bos yang apa-apa tuh marah, tapi tahu sendiri kan bos itu meskipun dia salah, tapi kalau bos udah ngomong kayak gitu udah bener aja gitu, namanya bos ya nggak sih. Oke, ini jilbabnya gimana pula baru pakai jilbab begini guys, sorry. Oke, lanjut. Jarang-jarang, paling kayak hitungan 1-2 orang atau 3 aku kerja sama orang yang sampai makan tahunan. Dan kalau udah makan tahunan itu aku udah masuk kategori bos yang the best ke aku. Baik berarti, tapi bukan berarti juga versiku baik dan yang aku lama kerja sama dia ini udah sepenuhnya gak baik ya. Mereka aslinya baik-baik semua, cuman pada saat itu aku masih labil. Kenapa aku bilang labil? Aku baru paham sekarang. Itu kenapa aku pengen banget nge-share cerita ini, bahwa pentingnya menilai sesuatu itu dari setiap sisi, jangan cuman satu sisi kayak gitu. Jadi kenapa? Dulu di zaman aku labil, yang aku kan mulai kerja itu guys ikut sama orang tamat SD. Aku nggak lanjut SMP, aku nggak lanjut sekolah SMP. Teman-temanku semua baik, semua ingin bantu aku untuk lanjut ke tingkat SMP, ngurusin pendaftarannya. Tapi ya aku melihat kondisi orang tua aku pada saat itu nggak mampu. Aku nggak pengen nyusahin orang tua, aku tipe orang yang nggak pengen nyusahin orang tua. Jadi kayak udahlah,
putus sekolah aja gitu, lanjutin ya udah kerja. Jadi pertama kali kerja itu jadi babysitter, ikut sama orang, dan alhasil cuman berapa bulan, karena pada saat itu pun aku dihadapkan dengan keadaan yang mana ikut sama orang tuh nggak pulang pergi kerja gitu loh. Jadi kayak ikut sama orang, aku tinggal sama dia, jadi pulang tuh paling mungkin sebulan sekali kayak gitu. Jadi jujur awal pisah dari orang tua tuh kayak aduh gimana sih kangen sama orang, jadi bapak tuh mewek nangis kayak gitu guys, kan belum terbiasa ya. Oke. Dan pada saat itu kondisi ibu bos pertama aku ikut sama orang kondisinya hamil. Nah tahu sendiri kalau orang hamil itu mudah marah, mudah apa gitu. Dan tahu sendiri aku kan tipe orang yang nggak bisa dimarahin gitu loh. Jadi pas kayak ngerasa tuh nggak bisa deh kayaknya, ya udah. Cuman 3 bulan kurang lebih aku rasa deh ikut sama dia, jadi aku mutusin buat berhenti. Cuman marah-marah doang, sih baik, dia makan apa aku juga dikasihnya itu. Jadi ya masih zaman-zamannya HP Nokia kome-kome lah yang harga 500 ribuan gitu, tahun 2007 ya kalau nggak salah, 2007 2008 ya, karena kan tamat SD nya 2006 itu aku. Oke lanjut. Jadi apa-apa aku berhenti sama orang kalau aku ngerasa nih bos kok suka sekali sih marah-marah, apa-apa tuh kayak ngasih taunya marah-marah, dan aku nggak bisa dengan sikap bos yang keras kayak gitu. Kadang juga ada bos yang mereka tuh sengaja mungkin ya keras biar kita tuh jadi mental yang kuat nantinya gitu. Jadi yang kayak apa sih, aku yakin mereka pasti semua niatnya baik gitu, tapi pada saat itu aku kayak labil, egois, dan cuman menilai di satu sisi. Aku belum tahu istilah kalau terjadi sesuatu apa-apa itu kita harus menilai dari setiap sisi, dan aku baru tahu apa ya istilah jika terjadi sesuatu atau apapun itu kita harus menilai dari setiap sisi. Itu dari teman aku, dan itu pun cuma teman online, tapi udah kayak saudara, udah aku kayak adik kakak, dan dia tuh yang paling bisa ngerti aku. Herannya di situ, kagetnya di situ sih. Apa-apa kalau aku cerita sama dia, nggak tahu kenapa energi negatif aku tuh udah ketarik aja jadi enak gitu. Namanya Bude Usi. Cuman dia orang yang kayak tahan banting apa gimana, nggak paham, atau emang versi dia orang sabar apa gimana, aku nggak ngerti. Tapi aku berteman sama dia tuh kayak aku ngerasa aku datang sama dia tuh di saat aku kayak susah doang. Serius aku ngerasa gitu. Jadi kayak ada rasa nggak enak juga sih. Tapi Bude Usi ini ketika aku datang curhat gini-gini ada masalah, dia tuh kayak ngebantu banget, ngenasehatin, ngasih tahu, ngasih solusi. Ya Allah, kok alangkah banget teman yang kayak gini, ya nggak sih? Dan pernah pun kejadian dimana aku kayak dihadapkan dengan di antara dua pilihan, pilih sahabat atau cowok. Dan gilanya karena kebucinan aku, kebodohan aku lebih milih pasangan daripada sahabat. Dan alhasil setelah kejadian itu aku sampai ngeblok Bude Usi demi seorang cowok yang pada akhirnya cowok itu kayak mulai cuek dan ya sampai akhirnya aku sempet lost contact. Dan di situ aku mikir, oh gini, jadi aku
sebelum mengambil dihadapkan dengan kedua jadian itu, memilih sahabat atau temen, aku bilang kayak gini, kalau aku disuruh pilih sahabat atau pasangan, aku akan lebih memilih pasangan, karena pasangan yang akan menjadi kehidupan kita kan, aku bilang kayak gitu. Tapi setelah kayak dihadapkan kayak gitu, aku salah. Ternyata ketika kita dihadapkan, ini di versi yang ketika kalian belum menikah sama pasangan kalian ya guys, ya kalian harus pilih teman. Kalau belum nikah pilih teman kalau belum nikah. Tapi kalau udah nikah mah tetap pilih pasangan, itu beda cerita lagi ya. Jadi di sini aku yang versi belum menikah gitu, jadi sebaiknya kalian pilih teman, pilih sahabat, karena dia yang selalu nemenin, yang selalu ada gitu. Oke, kita lanjut. Aku kerja sama orang cuman ada yang 3 bulan, bahkan ada yang cuma 1 bulan aku kerja, sama ada yang sampai 5 bulan, 6 bulan, paling lama itu pokoknya yang setahun. Oke, jadi kenapa aku sampai kayak nggak sampai, maksudnya sampai kayak punya pengalaman kerja banyak, kerja di sini, kerja habis kerja babysitter di warung makan, di kafe, di apalagi ya, banyak lah ya, pokoknya hampir kayak semua deh aku kerja di sama orang gitu. Karena begitu, ketika kayak salah sedikit udah aku mau ninggalin. Dan aku tuh tipe orang yang kayak lari dari masalah gitu, nggak mau nyelesain, nggak mau kayak gitu kayak kabur-kaburan lah, karena kayak apa ya, paling nggak bisa dimarahin kayak gitu. Aku orangnya begitu, aku jeleknya begitu, jadi sampai kayak nggak tahannya kalau orang itu suka marah-marah, bosnya suka marah-marah. Ya udah, jadi kalau aku bayangkan beberapa tahun yang lalu diriku sama yang sekarang, itu jauh bedanya berapa ya, 100% apa gimana. Karena gini, aku kayak baru menyadari gitu loh, baru paham yang namanya apabila ya pentingnya gitu, ketika kita melakukan sesuatu atau apapun itu masalah kita sama orang, kita bermasalah dengan siapapun itu, jangan pernah menilai dari satu sisi, harus dari setiap sisi. Seandainya pada saat itu aku udah paham pesan itu, aku udah dapet pesan itu, kata itu harus menilai dari setiap sisi, mungkin aku kayak enggak kerja sama orang tuh cuma bentar-bentar doang. Jadi kayak ya udah, paling mungkin 1-2 orang lah aku kerja sama dia aja terus kayak gitu. Tapi kan waktu itu kayak aku nggak suka di sini, udah langsung cabut dari situ. Jadi kayak ada lagi yang butuh, aku larinya ke situ lagi. Jadi kayak gitu. Jadi amburadul kehidupanku dulu tuh. Dan jeleknya lagi, ketika aku berhenti kerja sama orang ya gitu, aku nggak bicara dulu, aku berhenti ya bu, gini karena gini, enggak. Jadi besoknya tuh udah nggak masuk kerja lagi kayak gitu. Jadi nggak ada omongan kayak gitu. Dan ya udah, baru menyadarinya tuh sekarang. Itu dia. Sampai sini kalian bisa paham nggak arti dari yang aku cerita, pentingnya menilai sesuatu dari segala sisi. Jadi gini guys, sebelum aku menerapkan pentingnya menilai sesuatu dari setiap sisi, dulu itu ketika orang, jadi sebelum menerapkan pentingnya menilai sesuatu dari setiap sisi, 1000 kebaikan orang itu sama aku
satu aja perbuatan buruknya sama aku udah salah sepenuhnya. Jadi kebaikannya tuh udah nggak ternilai lagi di mata aku udah nggak mikirin dia dulu pernah baik sama aku. Jadi kayak langsung tuh buruk, perbuatan yang satu aja nih buruknya sama aku, jadi kayak ketutup semua perbuatan baik sama aku, jadi kayak udah benci gitu. Udah versinya aku ninggalin, aku ngejauhin, dan aku kayak gitu. Jadi sekarang masya Allah, ketika orang itu melakukan keburukan sama aku, karena aku udah paham kata itu bahwa kita tuh nggak boleh menilai seseorang hanya dari satu sisinya, lihat juga dari setiap sisi. Oh, orang ini tuh pernah loh berbuat baik sama kita, paham ya sama yang aku bilang. Jadi saat ini dia melakukan kesalahan satu itu, meskipun seburuk apapun itu, coba ingat lagi, dia pernah loh menolong saya di kala itu. Kalau nggak ada dia, gimana itu kehidupanku? Masa dengan dia berbuat jahat sekarang ini, ya namanya manusia, ya udah maklumin aja, maafkan, terima itu. Ya kita intinya jangan pernah kayak orang itu udah berbuat baiknya banyak sama kita dan rusak semua kebaikannya hanya karena satu keburukan yang dia buat sama kita gitu. Itulah manusia ya. Jadi aku belajar, oh seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku udah nggak kerja sih sama orang, karena udah punya usaha sendiri kan. Tapi seumpama jika aku kerja sama orang sekarang dan aku tahu ada kata itu, pesan itu, bahwa harus menilai seseorang atau apapun itu dari setiap sisi, jangan satu sisi. Pasti ketika aku dimarahin sama bos aku, sama apa, aku pasti akan berpikir, oh maksud bos aku nih baik supaya aku tuh bisa ini, bisa tahu ini, biar mental aku kuat, biar aku nggak lemah jadi perempuan. Jadi harus kayak marah dulu, dimarahin dulu gitu, biar aku tuh kayak, ya aku pasti mikir baik-baiknya dari dia gitu loh. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi aku tuh berusaha berbagi ke kalian tentang apa ya, pemikiran yang positif dari aku sih. Aku pengen bagi juga ke kalian gitu, ke kita ketika kita apa ya, jadi kalau sesuatu terjadi sama kita tuh jangan kayak asal nerima aja guys, kita juga kayak harus paham dan peka gimana sih maksud Allah nguji aku kayak gini, ngasih kesusahan kayak gini, apa sih maksudnya. Itu tuh pasti ada maksudnya. Demi apapun Allah tuh kayak kalau ngasih ujian ke manusianya, ke hambanya, itu pasti ada maksudnya. Coba tanyain aja dulu, apa sih maksudnya ya Allah. Ntar nih kayak beberapa hari kemudian, ketika masalahnya udah mau kelar, pasti kayak kalian baru paham, oh ini maksudnya, oh ini jawabannya. Aku dulu kayak gitu biasanya. Jadi aku cuman pengen nge-share itu sih guys, pentingnya kita menilai sesuatu dari setiap sisi. Yakinlah kalau kalian memahami pesan ini, pasti kalian akan jadi orang yang bijaksana, orang yang kayak mampu memahami seseorang, orang yang sabar. Iya deh, aku dari apa ya aku sih saat ini belum bisa sepenuhnya kayak disebut jadi orang sabar atau apapun itu, tapi kayak lebih belajar, kayak bisa memahami orang itu. Oh dia lagi mungkin ini, jadi kayak lebih berpikir positif sih, banyaknya berpositif gitu tentang orang ini gitu. Dan ada lagi salah satu motivator ya,
pagar kehidupan nih. Aku pernah dengar dia bilang kayak gini, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, itu berarti orang itu sedang tidak bahagia. Jadi guys, kita tugasnya doakan orang itu agar dia diberi kebahagiaan sama Allah gitu. Jadi kalau ada yang menyakiti kita tuh positif aja kayak gitu. Oh, dia lagi nggak bahagia tuh. Ternyata tuh aku tuh kayak, kenapa sih dia nyakitin ini gini. Jadi pada saat kayak nemuin jawabannya, kunci buat energi aku baik lagi, positif lagi deh, kayak bahagia lagi, aku langsung berpikir, oh dia lagi nggak bahagia ya udah deh, ya Allah berikan dia kebahagiaan ya Allah, biar dia nggak menyakiti banyak hati orang gitu. Aku cuma mikir gitu. Dan kadang ya kalau kayak apalagi mungkin ada teman atau keluarga aku sendiri yang tiba-tiba kayak entah apa yang dikeluarin sampai aku kayak merasa tersakiti kayak gitu kan, biasa begitu ya. Apalagi kan apalagi nih aku kayak nggak tahu kenapa pengen jadi artis, dan kadang spontan aja gitu, tiba-tiba berapa jam kemudian entah dari keluarga tiba-tiba dia ngeluarin kata apa kayak sakit hati aku gitu, entah dari kataan ngatain atau apa gitu. Tapi aku balik mikir lagi kayak gini, positifnya buat menguatkan hati aku sendiri, kok baru kayak gini aja udah membatin banget, baru satu orang loh ini katanya mau jadi artis. Jadi aku tuh kayak bertanya sama diri sendiri gitu, katanya kamu mau jadi artis, jadi aku berusaha tuh kayak melalui diri aku sendiri, tapi aku kayak ngerasa apa sih ini sama Tuhan sih, tak sama Allah. Jadi kayak langsung aku ngerasa kayak Tuhan tuh bilang gini, katanya mau jadi artis, baru aku uji sama satu orang dikatain udah ngebatin. Gimana kalau ntar banyak ntar jadi artis bakal aku uji lagi loh dengan banyak orang yang ngata-ngatain gini-gini, kamu bakal kuat gak, kamu bakal tahan. Aku sampai pikir begitu loh. Aku sampai, jadi kalau aku iya ya, masa iya sama satu orang kayak gini udah ngebatin, gimana ntar kalau kayak udah jadi artis itu kan, kalau Allah nguji kita bakal dikatain sama satu Indonesia seumpama itu bakal gimana gitu. Jadi kembali lagi enggak aku kuat, aku bisa. Masa ya sama satu orang dikatain aku udah langsung lemah gini sih, langsung ngerasa down banget, langsung baper banget. Jadi kayak menarik aura positifku dengan cara yang seperti itu guys. Ada banyak macam hal sih yang jadi kayak aku mudah menarik hal-hal positif ke dalam hidupku, buat energiku jadi positif dengan hal yang seperti itu. Dan itu pun setelah mengetahui pesan atau kalimat ketika itu tadi, menilai sesuatu itu harus dari setiap sisi, jangan cuma dari satu sisi. Karena percaya, ketika kalian menerapkan sesuatu, dari menerapkan kata-kata itu, menilai sesuatu tuh dari setiap sisi, jangan satu sisi. Gue yakin 1000 kebaikan orang sama kamu, dan ketika orang itu melakukan satu keburukan sama kamu, aku yakin kamu tidak akan terpengaruh untuk membenci orang itu hanya karena satu keburukan. Percaya. Tapi kalau kamu gak nerapin kata itu tadi yang aku bilang, percaya 1000 kebaikan orang ini bakal terhapus dengan satu keburukannya. Paham ya teman-teman?
Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan di sini aku bilang ini juga, aku belum ngerasa aku tuh sepenuhnya benar. Kalau emang ada yang salah, ya udah jangan diambil yang salah, yang baik-baiknya aja ya. Karena ya aslinya juga aku nggak share ini biar kalian apa ya, bisa mengambil hal yang baik aja dari aku, bukan yang buruk-buruk gitu loh. Oke, aku masih ada nge-share cerita lagi, tentunya mungkin di podcast berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.